Halo teman-teman, perkenalkan namaku Diki Fajar Pratama. Aku akan membacakan sebuah dongeng untuk kalian. Dongeng ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat yang berjudul Si Malin Kundang Anak Durhaka. Zaman dahulu ada sebuah cerita di perkampungan nelayan Pantai Air Manis, Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda yang bernama Mandi Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mandi Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin. Kemudian Malin tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan juga penurut. Ketika sudah tua, Mandi Rubaya hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan hidupnya beserta anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit. Nyawanya hampir tidak tertolong. Namun, berkat usaha keras ibunya, ia berhasil diselamatkan. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar yang merapat ke Pantai Air Manis. Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Tetaplah di sini, temani ibu. Ucap ibunya yang sedih setelah mendengar keinginan anaknya untuk pergi merantau. Tenanglah, Bu. Tidak akan terjadi apa-apa denganku, ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar yang merapat ke pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah, pinta Malin memohon. Mandi Rubaya diam sejenak, lalu ia berkata, Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah pulang, nak. Ibu akan menunggumu. katanya sambil menangis. Kemudian ia memberikan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Ini untuk bekal di perjalananmu, nak. Katanya sambil menyerahkan kepada Malin. Malin kemudian pergi merantau, meninggalkan ibunya seorang diri. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mandi Rubaya. Setiap pagi dan sore, ia selalu memandang ke laut. Ia selalu berdoa agar anaknya baik-baik saja dan selamat di sana. Setiap ada kapal besar yang merapat ke Pantai Air Manis, ia selalu menanyakan kepada awak kapal dan juga nahkoda. Namun, tak ada jawaban yang bisa memuaskan hatinya. Bahkan, Malin tidak pernah menitipkan barang ataupun pesan untuk ibunya. Bertahun-tahun Mandi Rubaya menunggu dan bertanya, sampai ia menjadi tua dan jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Suatu hari, nahkoda yang dahulu membawa Malin pergi merantau memberi kabar bahagia kepada Mandi Rubaya. Mandi, tahukah engkau bahwa anakmu kini sudah menikah dengan gadis yang cantik dan juga kaya raya? Ucapnya saat itu. Mandi Rubaya sangat bahagia mendengar kabar itu. Ia mengharapkan anaknya agar segera pulang. Ia selalu mendoakan anaknya agar baik-baik saja di sana. Ia sangat yakin bahwa anaknya akan segera kembali. Dan benar saja, beberapa hari kemudian terlihat kapal yang indah dan megah berlayar menuju Pantai Air Manis. Warga yang melihat hal itu langsung berbondong-bondong menuju pesisir pantai. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau pangeran. Begitu juga dengan Mandi Rubaya. Ia sangat yakin kapal itu adalah milik anaknya. Ketika kapal itu merapat, terlihat di atas anjungan sepasang pemuda dengan pakaian yang berkilau terkena sinar matahari. Senyum mereka
terpampang bahagia karena disambut dengan begitu meriah. Mandirubaya juga mengikut berdesakan menghampiri kapal. Dia sangat yakin bahwa anak muda itu adalah anaknya yang bernama Malin Kundang. Ia langsung berlari menghampiri anak itu, kemudian memeluknya dan berkata, Kau Malin kan? Kau benar anakku kan? katanya sambil menangis karena gembira. Mengapa kau begitu lama tidak kembali, nak? Ucapnya lagi. Malin kaget. Ia tak menyangka bahwa perempuan yang berpakaian compang-camping itu adalah ibunya. Belum sempat ia berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, Perempuan inikah ibumu? Dahulu kau bohong padaku. Katamu, ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku. ucapnya sinis. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin langsung mendorong Mandirubaya hingga tersungkur di pasir. Perempuan gila, aku ini bukan anakmu, katanya kasar. Mandirubaya menangis. Ya ulang lagi dari awal. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin langsung mendorong Mandirubaya hingga tersungkur di pasir. Perempuan gila, aku ini bukan anakmu, katanya kasar. Ia tidak mau mengakui ibunya karena ia malu kepada istrinya. Melihat perempuan tua itu hendak memeluk kakinya, ia langsung menendangnya. Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor, katanya. Mandirubaya jatuh dan pingsan. Saat ia bangun, pantai air manis sudah sepi. Terlihat kapal Malin mulai menjauh. Hatinya sakit sekali. Ia tak menyangka anaknya yang dulu ia sayangi tega berbuat demikian. Kemudian ia mengangkat tangannya ke arah langit dan berdoa. Ya Tuhan, jika memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Namun, jika dia memang anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan. Katanya sambil menangis. Dan tak lama kemudian langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Hujan yang deras mengguyur disertai badai yang sangat ganas dan petir yang menggelegar menghantam kapal Malin Kundang. Ketika itu kapal Malin langsung hancur berkeping-keping hingga terbawa ke pesisir. Esoknya saat matahari muncul dari ufuk timur dan badai sudah reda, terlihat serpihan-serpihan kapal yang telah menjadi batu. Di antara serpihan-serpihan itu terdapat sebuah batu yang berbentuk tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang yang dikutuk ibunya karena durhaka. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita bisa mengambil nilai bahwa jangan sekali menyakiti hati orang tua, terutama seorang ibu. Karena tanpa seorang ibu, kita bukan apa-apa. Bahkan kita tidak bisa berada di sini sekarang. Untuk itu, mari sayangi mereka sepanjang hidupmu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.